keluarga besar serta undangan yang saya hormati, berikutnya adalah orasi ilmiah. Indonesia sebuah proyek psikologis menjajaki kekuatan kebangsaan kita di era global oleh Bapak Abdul Malik Ismar, PhD. Beliau lulusan S1 Fakultas Psikologi, kemudian S2-nya Psychology di New School of Social Research di New York, kemudian S3-nya Social Political Psychology, New School of Social Research juga di New York. Minatnya pada bidang psikologi sosial politik, khususnya tentang bagaimana faktor makro mengarahkan juga menentukan tindakan, dan di sisi lain bagaimana tindakan individu memelihara, meningkatkan pada produksi dan juga mengubah faktor makro dari budaya. Aktivitasnya adalah peneliti. Beliau aktif sebagai peneliti, konsultan, trainer, guru bagi berbagai lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta di Indonesia maupun luar negeri. Bahkan sudah memberikan pelatihan di Mesir dan juga Senegal. Wah, jauh banget ya. Kakak kelas kita loh, bangga ya. Oke, yang bagus-bagus sudah kakak kelas. Dong. Ya, terus Beliau juga bekerja sebagai Institutional Research Manager di Graduate Faculty of Political and Social Science saat mengajar di Berkeley College di New York City di tahun 2001 sampai 2006. kemudian menjadi koordinator unit penilaian tata pemerintah dan juga pengembangan indeks tata kelola kemitraan, dan juga banyak sekali ya, CV-nya panjang sekali. Tapi yang paling penting juga menerbitkan 11 publikasi berupa buku, publikasi berupa bab dalam buku, dan juga banyak artikel di media massa. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mari dengan tepuk tangan yang meriah kita minta Bapak Abdul Malik memberikan orasi. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cutrifa Mutia, Dekan Fakultas Psikologi yang saya hormati, Bapak Anies Muhammad Anies, Rektor Universitas Indonesia yang saya hormati, Ibu Trinuka Budiastuti, Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang saya hormati, Bapak Wariki Sutekno, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Pak Tansil, Universitas Pertahanan, dan para hadirin guru besar, saya tidak boleh lupa ini, para guru besar Fakultas Psikologi UI, dan para guru-guru saya, senior-senior saya yang saya hormati, dan juga tentunya last but not least, para rekan, teman-teman, kolega, dan juga hadirin undangan yang sangat-sangat saya hormati. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk mencoba menyampaikan sesuatu yang barangkali saya tahu psikologi ini jago-jago psikologinya. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu yang border di antara psikologi dan yang lain-lain, ya. Sehingga barangkali dengan begitu kita bisa melakukan refleksi bolak-balik. Judul yang akan saya bawakan adalah Indonesia, sebuah proyek psikologis. Ini sebetulnya diinspirasi oleh banyak sekali atau sering sekali barangkali pertanyaan sejak zaman saya mahasiswa dulu, ya. Psikologi bisa apa, kan begitu pertanyaannya. Sering sekali ada pertanyaan seperti itu. Bukan saja pertanyaannya datang dari orang lain, tapi kita sendiri juga bertanya psikologi itu bisa apa. Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia is a psychological project. Indonesia is a psychological project, so psychology can do a lot, I think, ya.
Dan saya akan mencoba untuk menunjukkan di mana sebetulnya psikologi. Pertama, di mana Indonesia itu merupakan sebuah psychological project dan apa yang bisa dilakukan oleh psikologi di dalamnya. Setiap bangsa memiliki hari nasional, hari di mana peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa diperingati, capaian-capaian masa lalu dan tantangan-tantangan masa depan dievaluasi, serta alasan keberadaan bangsa tersebut dikukuhkan kembali. 17 Agustus saya kira adalah salah satu hari nasional Indonesia yang paling besar. Nah, izinkan juga pada hari ini saya bicara agak terbalik, bicara mengenai Indonesia, ya, bicara mengenai Indonesia di dalam konteks Dies Natalis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Merenungkan, karena saya pikir merenungkan Indonesia adalah juga merenungkan apa peran yang bisa dilakukan oleh psikologi di dalamnya. Saya ingin mulai dengan satu observasi. Saya suka judul topik ya, topik Dies tahun ini, psikologi dan masyarakat ekonomi Asia. Beberapa waktu yang lalu saya membaca majalah laporan ya dari majalah The Economist, laporan khusus sebetulnya ya, yang judulnya adalah Redrawing the ASEAN Map. Redrawing the ASEAN Map dengan cover yang sangat-sangat cantik, sangat menarik ya. Covernya itu gajah yang stylistik seperti itu, indah sekali menurut saya. Yang menarik pertama adalah bahwa ASEAN itu disamakan dengan gajah ya. ASEAN itu gajah katanya. Yang lebih menarik lagi adalah alasan kenapa gajah itu dipilih dan penjelasan gajah itu seperti apa. Next, Pak. Ini kata The Economist. ASEAN as an elephant. The picture of an elephant on the cover of this report serves as the metaphor for the unfolding character of the ASEAN region. The elephant, which is native to much of the region, is an unusual beast constructed from a bizarre assembly of parts: trunk, tusk, giant ears, barrel-like body, whimsical tail. In the same way, ASEAN is a collection of unusual and diverse countries. Itu observasinya The Economist. Pertanyaan saya sebetulnya kemudian adalah, next, Pak. What part of the elephants are we? Do we want to be the tail of the elephant? The head of the elephant? Or what? Saya kira ini adalah pertanyaan yang serius. Biasanya jawaban yang diberikan oleh The Economist tentunya adalah lebih narrow ya, lebih narrow dalam konteks ekonomi, bisnis, investasi barangkali. Tapi sebetulnya metafor yang diberikan oleh The Economist juga merupakan pertanyaan besar buat kita, atau mengajukan pertanyaan besar buat kita. Masing-masing negara ASEAN itu, what part of the elephants do you want to be? Dan buat kita, psikologi dalam hal ini, dan juga barangkali karena ada Ibu Nuka di sini dari LIPI yang bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Pertanyaannya adalah, what part of the elephants kita ini dalam kerangka, dalam konteks yang sangat besar, dalam artian pembangunan manusianya ya. Terus Mbak, saya kemudian ingat Thomas Sachs. Dulu kala zaman saya belajar dulu, Thomas Sachs seorang clinician ya, ini menulis bercerita mengenai macam-macam. Salah satunya dia katakan ini, in the animal kingdom the rule is eat or be eaten. In the human kingdom, define or be defined. That question about the elephants, if you don't define yourself, whether as a tail or as a head, as a tusk, a trunk or whatever, you will be defined. So we better define ourselves. Untuk define ourselves, saya kira kita mesti
lihat ke dalam. We have to look inward to face the world. Saya akan mulai dengan ini, silakan Mbak. Pertanyaan what part of the elephant tadi itu bisa dirubah juga kemudian menjadi apa itu Indonesia dan siapa itu bangsa Indonesia. Karena itu saya kira adalah pertanyaan besarnya, pertanyaan sejak kita merdeka, bahkan sebelum kita merdeka dan kemudian sampai hari ini kita saya kira masih harus tetap bertanya, karena itu adalah persoalan definisi dan redefinisi mengenai kebangsaan kita yang memang harus dilakukan terus-menerus. Terus Pak, ketika kita merdeka, tantangan pertama kemerdekaan adalah mengatasi partikularisme lokal, partikularisme daerah. Dan keberhasilan negara-negara bekas jajahan antara lain adalah tergantung pada apakah ia dapat mengatasi dan mengurus partikularisme lokal ini. Nah, untuk mengurus partikularisme lokal ini, pertama tentunya diperlukan political container, dan political container itu adalah negara. Negara ini bentuknya bisa macam-macam Pak Wali ya. Anda kan pernah kita menjadi negara federal, kesatuan, sekarang kesatuan lagi dan sebagainya. Artinya political containernya pun merupakan sesuatu yang tidak fix on time kelihatannya kan. Yang lebih rumit lagi sebetulnya adalah the psychological container. Jadi negara ini perlu, atau bangsa ini setelah kemerdekaan lalu perlu political container, yaitu negara, the state dalam hal ini, dan dia memerlukan psychological container yang merupakan kebangsaan Indonesia. There you have it, Indonesia is a psychological project. Terus ini gambar Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia tahun 1928. Orangnya masih muda-muda sekali. Itu usia kalau jelas ya, itu usianya seusia barangkali anak-anak, seusia anak saya 22 tahunan, 23 begitu lah, kira-kira gitu. Kongres Pemuda ini sebetulnya luar biasa. Dia merupakan kristalisasi ya, kristalisasi dari suatu proyek besar ya, proyek besar kebangsaan Indonesia, proyek psychological proyek besar kebangsaan Indonesia. Mereka pada saat itu mampu membayangkan bahwa mereka saudara, dan kemudian pada akhir kongres mereka keluar dengan keputusan ini yang kemudian hari ini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Ini keputusan mereka, putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia yang hari ini kita hafal sebagai Sumpah Pemuda. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa yang mereka lakukan, yang mereka lakukan adalah sebetulnya leap yang luar biasa besar, ya, leap yang luar biasa besar, psychological leap, ya, loncatan psikologis yang luar biasa besar dari partikularisme lokal menjadi Indonesia. Ini contoh misalnya dari Muhammad Yamin, ya, dari Profesor Muhammad Yamin yang kita semua kenal. Ini pada tahun 1920 ya, yang sebelah kiri yang warnanya biru itu. Pada tahun 1920 ketika Muhammad Yamin berbicara mengenai tanah tumpah darahku, tanah airku, maka Sumatera namanya. Pada tahun 1920. Pada tahun 28, tepatnya 26 Oktober, ketika dia bicara mengenai tumpah darahku, Indonesia namanya. Jadi Indonesia bukan sesuatu yang given, ya, bukan sesuatu yang given sejak manusia ada di dunia ini. Indonesia adalah the imagined community, kata Ben Anderson. Indonesia adalah the imagined community. Indonesia exist, ada, karena kita membayangkannya ada. Imagination is psychological process. Itu bukti berikutnya bahwa Indonesia is a psychological project. The imagined community ini
memerlukan banyak hal untuk dia tetap bisa eksis dan imajinasinya kuat. Next, Pak. Ketika kita membangun that imagine community, ya, masyarakat terbayang tadi yang namanya Indonesia, kemudian kita kenal sebagai Indonesia ini, ada beberapa hal yang merupakan warisan sejarah kolonial yang membantu tapi juga sekaligus menghambat. Yang pertama adalah solidaritas kolektif sebagai bangsa terjajah yang rame-rame dijajah oleh Belanda, secara kolektif dijajah oleh Belanda. Solidaritas kolektif ini merupakan pengalaman bersama dijajah Belanda pada masa silam, menumbuhkan kehendak sadar atau solidaritas agung, grand solidarity, untuk hidup bersama dalam satu ikatan kebangsaan. Ini adalah modal awal kita punya itu. Jadi kebangsaan ini kalau tidak di modal awalnya, kalau tidak kesengsaraan bersama, ya kejayaan bersama. Indonesia punya kesengsaraan bersama dalam hal ini. Masyarakat yang beda macam-macam etnik, macam agama, macam bahasa itu punya persamaan dalam hal ini. Sama-sama sengsara dijajah Belanda waktu itu. Dan oleh karena itu mereka punya grand solidarity untuk membuat atau bersumpah membangun suatu negeri yang namanya Indonesia ini. Namun kompleks psikologis berikutnya itu adalah hal yang sangat menghambat karena ratusan tahun dijajah Belanda tadi ada yang namanya mentalitas terjajah atau colonized mentality, kepercayaan yang berakar dalam bahwa bangsa sendiri ini inferior, hasil proses panjang kolonialisme yang melibatkan pelianan atau othering, ya, meminjam bahasanya Lacan, barangkali kalau ada yang suka Jacques Lacan, meminjam bahasanya Lacan disebut sebagai othering atau pelianan kelompok-kelompok terjajah oleh si penjajah. Ini bukan saya yang bilang, coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Soekarno. Silakan Pak. Atau Van den Bosch dulu, ya. Ini proses pelianannya. Van den Bosch ketika bicara mengenai orang Jawa, ini evaluasinya. The intellectual development of the average Javanese does not reach beyond that of our children of 12 to 14 years. While in general knowledge, he is left far behind by them. His chiefs are a little more advanced, but in comparison with the European middle classes, they have as yet not progressed very far intellectually. Nah, itu evaluasinya Van den Bosch mengenai orang Jawa, mengenai pribumi dalam Indonesia secara umum. Dan berikutnya kemudian, to give such people institutions suitable for fully grown society is just absurd. As to give children the rights of adults and to expect that they will put them to good use. Dan seterusnya. By the way, Van den Bosch bukan orang yang dalam tanda kutip jahat. Kita dulu zaman saya belajar sejarah dulu, Van den Bosch itu bayangan saya udah kayak saya sekolah di sekolah Jawa, jadi bayangan saya kayak Buto gitu, apa raksasa gitu ya, seperti Buto. Van den Bosch itu di Belanda terkenal sebagai orang yang sangat baik, ya, filantropis, suka nyumbang, suka perhatikan anak miskin dan seterusnya. Ini adalah deep rooted view, ya, dari masyarakat penjajah atau colonial administrations ketika itu, bahwa penduduk pribumi adalah seperti ini. Dan by the way, ini bukan cuma Belanda saja yang punya opini seperti ini terhadap negara jajahnya. Everywhere we go di dunia ini, kelompok penjajah menggambarkan yang dijajah kurang lebih seperti ini. So this is necessary buat mereka, necessary conditions, karena penjajahan itu immoral. Penjajahan itu immoral, oleh karena itu harus ada justifications kenapa sesuatu bangsa itu boleh menjajah dan bangsa tertentu itu boleh dijajah. Yang menarik adalah bukan saja si penjajah harus percaya ini, tapi yang dijajah pun harus percaya ini, dan kemudian mereka percaya ini supaya penjajahan itu berlangsung, apalagi bisa berlangsung ratusan tahun. So we believe in it. Gak percaya? Coba kita dengar, kita lihat next. Ini pribumi menurut Soekarno.
Sebetulnya saya pengen kayak, karena ini disampaikan waktu pidato pembelaan diri. Saya bayangkan ini pasti ngomongnya menggebu-gebu gitu. Tapi saya mau mencoba, saya kira better not ya, supaya nggak usah coba kayak Soekarno lah ya. Saya bayangkan kepingin betul itu dengarkan Bung Karno ngomong soal ini. Tapi kurang lebih seperti ini. Memang tidak kurang-kuranglah kita mendengar cacian inlander seperti kerbau, inlander goblok, inlander bodoh. Kalau nggak ada kita modal loh ya. Beserta lain-lain pujian lagi yang segar. Soekarno pasti nggak terkota-kota seperti itu tuh ngomongnya. Tetapi walaupun begitu, bukan terutama dalam ucapan-ucapan sombong orang Eropa itu letaknya bahaya yang terbesar buat kami. Bukan terutama di dalam ketinggian hati suatu bangsa kulit putih itu letak bencana batin dari rakyat kami. Bahaya yang paling besar dan bencana yang paling merusak adalah sistem yang tak pedot-pedot, yang tak terhambat-hambat menginjeksikan kepada rakyat kami racun kepercayaan kamu inlander bodoh. Kamu modal kalau tidak kita tuntun. Itu sebab injeksi ini lama-lama makan. Jarang saya dengar kata makan. Zaman dulu itu maksudnya apa? Mempan, bekerja lah kira-kira seperti itu. Terus Mbak, panjang di Soekarno, tapi penting untuk dirasakan taste-nya zaman itu. Berabad-abad kami mendapat, ini masih terus saja. Berabad-abad kami mendapatkan cekokan inlander bodoh. Berabad-abad kami diinjeksi rasa kurang karat. Turun-temurun kami menerima sistem ini. Ketambahan lagi, kami ditetapkan rendah dan ditetapkan kecil. Sebagai laporan tentang kemakmuran itu tadi mengatakan, dipadam-padamkan segenap energi kami. Sekarang percayalah kami, ini yang paling penting. Sekarang percayalah kebanyakan bangsa kami bahwa kami sesungguhnya memang adalah bangsa yang kurang karat, yang tak bisa apa-apa. Hilanglah tiap-tiap kepercayaan atas kebisaan sendiri. Hilanglah tiap-tiap rasa kegagahan. Hilanglah tiap-tiap rasa percaya diri sendiri dan keperwiraan. Terus Pak, kami sedia kala adalah bangsa yang ikut menjunjung tinggi obor kebudayaan Timur dan kebesaran Timur, yang dulu begitu insaf akan kebiasaan diri dan kepandaian diri. Kami sekarang menjadi rakyat yang sama sekali kehilangan keinsafan itu. Kami menjadilah rakyat yang mengira, ya percaya, bahwa kami memang adalah rakyat yang inferior. Kini di mana-mana terdengarlah kesah, ya kami memang bodoh. Dan kalau tidak ada bangsa Eropa, bagaimana kami bisa hidup? Soekarno. Ini observasinya Soekarno mengenai kondisi pribumi pada saat itu. Sebetulnya sisa-sisanya kita masih dengar. Zaman saya masih sering dengar dasar Melayu ya. Barangkali sampai sekarang masih ada juga. We have that. Terus Pak, menghadapi warisan kolonial yang seperti itu, founding mothers and fathers kita mencoba melakukan sesuatu tentunya ya, yang saya sederhanakan, dan ini meminjam Profesor Sartono Kartodirjo. Istilah ini homo Pancasilaensis ini bukan istilah saya, tapi saya pakai saja dari Pak Sartono. Yang dilakukan adalah mencoba menciptakan homo Pancasilaensis. Apa itu homo Pancasilaensis? Silakan Pak. Ini bahasa Soekarno ketika itu ya. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembleng oleh keadaan, digembleng hampir hancur lebur, bangun kembali, digembleng hampir hancur lebur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kalat balung besi. Ini maunya Soekarno. Ini barangkali yang tahu wayang segera tahu ini apa ini, ya. Saya teruskan aja, teruskan Mbak. Ada yang tahu ini gambar apa ini? Ya? Hah? Tugu Pancoran, benar itu Tugu Pancoran. Ini patung Dirgantara, ya. Patung Dirgantara yang ada di Pancoran itu. Itu siapa itu yang di atas itu?
Ini kan menghadap utara ya. Ada lelucon kan itu menghadap utara menunjukkan arah mana ya? Ya macam-macam. Ada yang bilang itu arah mana tuh enggak yang ditunjuk. Bukan. Ini adalah tetuko. Tetuko. Ya, Bambang Tetuko. Bambang Tetuko adalah anaknya Bima dari istri seorang raksasa, Dewi Arimbi. Makanya tampangnya jelek. Bambang Tetuko itu luar biasa. Dia yang tadi dikatakan Soekarno, dihajar, digeplek, bukannya mati tambah kuat, ya. Sampai akhir-akhirnya dilempar ke kawah Chandra di Muka. Semua pasti tahu sekarang kan, kawah Chandra di Muka. Kalau metafornya training itu kan kawah Chandra di Muka. Tetuko ini dilempar ke kawah Chandra di Muka, dihantam dengan seluruh senjata para dewa. Bukan mati dia, tapi keluar menjadi seperti ini. Nah. Sekarang tahu ini siapa kan? Gatot Kaca. Gatot Kaca ya. Jadi Bambang Tetuko menjadi Gatot Kaca. Gatot Kaca adalah, ya semua tahu barangkali kalau Gatot Kaca ya, tokoh yang karakter wayang yang luar biasa, sakti, kesatria, gagah, sakti, tampan dan seterusnya lah. Bisa terbang. Bisa terbang. Betapa kuatnya ya. Tadi itu kalau menurut Soekarno suka sekali menggunakan metafor ini. Otot kawat balung besi. Maunya bangsa Indonesia itu ototnya kawat, balungnya besi. Balungnya besi. Dan dia sering pakai di mana-mana. Ini yang dia bayangkan. Makanya sampai bikin patung Dirgantara itu. Ya, dengan tokoh Tetuko di atasnya. Terus Pak, sangat kuat. Sehingga Superman aja nggak ada apa-apanya. Superman itu tidak ada apa-apanya kalau lawan Gatot Kaca. Dulu zaman saya kecil saya besar di Solo, Ibu Bapak sekalian, di tengah budaya Jawa yang agak kental. Dulu kami suka membanding-bandingkan dia. Kita terekspos lah. Superman, ya, Batman dan sebagainya. Tapi selalu kita tanya, lawan Gatot Kaca menang mana? Tapi anyway, ini baru ya, yang di gambar baru lah ya. Saya lupa siapa, belum tahu siapa yang menggambar. Tapi ini adalah kreasi baru saya kira dari anak-anak muda. Tapi Gatot Kaca dibayangkan adalah orang yang sangat-sangat kesatria, yang sangat gagah, ya, perkasa, kuat, tampan, dan seterusnya. Dan itu adalah yang dibayangkan oleh Soekarno dan para founding fathers, mothers ketika itu. Orang Indonesia itu akan jadi seperti itu. Homo Pancasilaensis itu seperti itu. Physically and also mentally, ya. Personality wise atau apapun lah yang kita bisa bayangkan. Pertanyaannya, terus Pak? Ya, kalau boleh dibilang begini, jadi Homo Pancasilaensis itu adalah suatu kepribadian superordinat dan ideal yang dihayati bersama, hadir dalam benak setiap individu, dan dengan demikian menjadi sumber penting bagi identitas nasional maupun personal, menjadi source of self, bahasa psikologinya. Kepribadian seperti ini diharapkan akan memberikan inspirasi yang kuat dan positif bagi negara kesatuan yang baru keluar dari penjajahan itu. Homo Pancasilaensis juga dianggap perlu untuk mewadahi dan mengekang ikatan-ikatan dan perasaan primordial yang dianggap berbahaya. Jadi Soekarno tidak pakai kata Homo Pancasilaensis, seperti saya katakan. Soekarno menggunakan istilah manusia Indonesia baru. Soeharto kemudian mengubahnya dikit menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Dan prosesnya kira-kira sama untuk menjadikan kita itu seperti Tetuko, kita dikasih segala macam, P4 nggak ada habisnya, ya kan? Semua barangkali ya, angkatan saya paling tidak ikut prajabatan dan seterusnya itu, ya. Itu adalah salah satu cara untuk membuat kita menjadi Homo Pancasilaensis. Berhasilkah? Itu pertanyaannya.
ya. Koruptor hari ini juga lulusan Prajabatan. Terus, ini singkat saja, dua pendekatan budaya politik untuk membangun Ungu Pancasilaensis adalah pertama, mencoba membangun budaya nasional. Kita dulu dengar sering sekali ya, membangun budaya nasional. Yang kedua, menekankan segala perbedaan sara, segala perbedaan sara dan aspek-aspek negatif dari budaya daerah. Jadi di sini budaya nasional dan budaya daerah itu diletakkan di satu kontinum, ya. Diletakkan di satu kontinum. Kalau mau kuat identitas nasionalnya, maka identitas lokalnya akan lemah. Dan sebaliknya, kalau identitas lokal itu kuat, maka identitas nasional kira-kira akan lemah. Jadi hubungannya menjadi zero sum. Hubungannya menjadi zero sum. Kita nggak bisa pilih mau dua-duanya kuat. Di dalam model budaya politik, pendekatan budaya politik yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu approach ya yang keluar dari asumsi yang seperti ini adalah approach yang paranoid. Segala macam perbedaan dicurigai akan mengganggu kebudayaan nasional, identitas nasional. Yang repot itu identitas nasional yang coba dibangun oleh Ungu Pancasila segala macam itu tidak pernah terlalu akrab ya, atau bisa akrab dengan setiap masyarakat lokal di Indonesia sebetulnya. Karena sampai hari ini contoh saja personal saja. Contoh hari ini, saya itu kalau memaki misalnya, ya, memaki, misuh bahasa Jawanya, itu harus pakai bahasa Jawa. Ya. Walaupun saya tinggal di New York 10 tahun lebih gitu ya, kalau maki itu harus pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawanya pun harus bahasa Jawa Solo gitu. Kalau saya maki pakai bahasa Jawa Timur, kurang gitu ya, kurang tesnya. Apalagi pakai bahasa Inggris, nggak ada maknanya, hambar. Ya. Jadi budaya lokal itu adalah budaya yang ekspresif, yang mampu mengekspresikan apa yang paling dekat dengan perasaan kita. Oleh karena itu dia bukan lawannya budaya nasional, dia komplement terhadap budaya nasional. Budaya nasional tidak bisa dibangun dengan menyamakan seluruh budaya lokal. Budaya nasional membutuhkan ingredient lain untuk bisa dibangun. Ingredientnya itu apa? Ingredientnya bukan persamaan bahasa, bukan persamaan values, ya. Sampai batas tertentu tentunya harus ada persamaan. Ingredientnya adalah kesamaan, kesetaraan sebagai warga negara. Hanya dengan kesetaraan warga negara kita mampu membangun budaya nasional yang kuat. Ini saya akan masuk nanti ke dalam kaitannya dengan MEA, ya. Letak kita hari ini dalam konteks MEA. Terus Pak, tadi pertanyaan saya, berhasilkah? Ya? Berhasilkah kita membangun Ungu Pancasilaensis itu? Berhasilkah pertanyaannya? Saya kira ini pertanyaan yang serius, pertanyaan psikologis yang serius menurut saya. Pertanyaan mengenai siapa orang Indonesia ya hari ini itu adalah pertanyaan psikologis yang serius dengan segala variannya. Variannya itu artinya identitas nasional, identitas kelompok, konflik dan seterusnya itu. Itu adalah varian dari pertanyaan yang sama, siapa sih orang Indonesia hari ini? Terus Pak? Terus? Dua kali. Saya nggak tahu ya jawabnya, saya tidak ingin mencoba menjawab persis seperti itu. Tapi indikator-indikator saja sedikit. Kalau tertukar dan menjadi Gatot Kaca itu kuat tadi itu, saya agak ragu ya bahwa kita ini percaya bahwa kita kuat hari ini. Karena katanya di Depok ini hari ini, Pak Anies, di sekitar UI ini pedagang obat kuat itu menjamur gitu ya. Kita ini sebagai bangsa masih merasa sangat tidak kuat sehingga perlu obat kuat. Dan itu di mana-mana, bukan cuma di Depok. Kita pergi ke Indonesia kadangkala ya, seringkali yang sering kita temui pertama kali adalah obat kuat ya, plus pijat. Jadi sudah nggak kuat, lemes terus, perlu dipijat terus. Mudah. Kan ada yang bilang, if you want to know the psyche of a nation, just look at their advertisement, ya kan? Ada yang bilang seperti itu. Kalau ini betul, saya khawatir, ya.
Dan ini dirgep UI, mudah-mudahan konsumennya bukan anak UI. Apalagi di sini. Tapi itu sekali lagi saya tidak tahu jawabnya, memang saya postpone dulu jawabnya mengenai ini. Bahkan barangkali banyak studi yang harus dilakukan mengenai hal ini. Tapi terus Mbak. Nah ini terus saja, ini terusannya yang tadi. Saya ingin mencoba menjawab, mencoba menerka, mencoba menakar mengenai orang Indonesia, manusia Indonesia hari ini melalui proksi, melalui indikator-indikator yang objektif, walaupun tidak sepenuhnya psikologis, ya, tidak sepenuhnya psikologis. Tapi saya yakin kuat sekali kaitannya dengan psikologis. Terus Mbak, kita pakai saja misalnya Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Saya gambarnya di situ tidak jelas. Gambarnya sangat-sangat tidak jelas ya. Tapi intinya begini, IPM, Indeks Pembangunan Manusia, itu yang digunakan oleh United Nations, PBB, dipakai di seluruh dunia. Pemerintah kita pakai, seluruh pemerintah daerah pakai untuk mengukur kualitas manusia Indonesia hari ini seperti apa. Pak Wariki pakai, Pak Wariki yang direktur di Bappenas, jadi pasti pakai IPM, nggak bisa tidak. Mari kita lihat IPM kita, mari Mbak. Indikator pembangunan manusia Indonesia 2014, capaian IPM kita adalah 68,4. 68,4. Saya ingin fokus di dua hal dulu ya. Jadi komponen IPM itu ada kesehatan, ya, ada juga komponen ekonominya juga. Tapi juga ada komponen knowledge dalam hal ini yang sangat-sangat terkait dengan pendidikan, sangat-sangat terkait dengan sumber daya manusia. Gambar kita adalah ini. Indonesia hari ini tahun 2014 rata-rata lama sekolah orang Indonesia adalah 7,6 tahun. 7,6 tahun, SMP kelas 2. Jadi kita ini bangsa SMP kelas 2. Kalau mau kasar gitu ya. Ini untuk anak-anak atau orang ya Indonesia yang 25 tahun ke atas. Artinya warisan 10, 15, 20 tahun yang lalu selama 10, 15, 20 tahun ini kita menghasilkan orang Indonesia 25 tahun ke atas yang rata-rata lama sekolahnya adalah 7,6 tahun. Padahal sebetulnya kita mampu, paling tidak kondisi hari ini mampu sebetulnya kita menyekolahkan anak-anak, menyelenggarakan sekolah untuk sampai ke 13 tahun. Terus Mbak. Nah dalam konteks itu tadi kita akan mau bicara soal ASEAN. Jadi ini perlunya looking inward ini, looking inward sebelum kita mau bersaing dan segala macam. Untuk bisa bersaing dan segala macam tadi kita mesti tahu who we are, siapa kita, dan kemudian apa yang harus kita lakukan. Indonesia letaknya di bawah 4 besar ya, 4 besar ASEAN. Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand. Itu peringkatnya, kalau Singapura jangan tanya, peringkat 9 dunia, Brunei peringkat 30, Malaysia 62, Thailand 89, Indonesia 108. Jarak antara Thailand dan Indonesia lumayan besar, ya kan? Yang nomor 4 dan nomor 5 itu lumayan besar. Itu Indonesia. Indonesia letaknya di situ 108. Terus Mbak, kalau mau lihat ini yang juga penting untuk diperhatikan, dan ini saya yakin sekali sebenarnya psikologi, psikolog, disiplin psikologi akan bisa punya banyak peran dalam membantu mengubahnya. Nah, cerita detailnya tentunya next time. Tapi kira-kira seperti ini gambar kita setelah dari tahun 1980 sampai 2013. 1980 sampai 2013 itu perjalanan Human Development Index kita, ya. 80 sampai 2005 kita nanjak. Yang kritis statistik pasti akan, itu nanjaknya kan karena tahun 80 85 itu kan 5 tahunan yang sana, betul itu ya, yang dari depan dari tahun 2005 itu setiap tahunan, jadi agak kelihatannya flat, betul. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa 10 tahun dari tahun 85 sampai 2005 itu ada penanjakan yang lumayan signifikan. Sementara next itu agak flat atau lebih flat. Bahkan di tahun terakhir 2012-2013 sama persis.
Dan kalau kita lihat 10 tahun dari 2005 dan 1000 tahun setelahnya, kita masih defisit itu. Kalau kita laju pertumbuhannya aja sama, ya, kita mestinya tahun depan itu sudah sampai di 0,694. Tapi sekarang kita masih di 0,603. Intinya HDI kita nggak nanjak. Terus Mas, Mbak, kita ingin flat. Ada teman dari statistik, saya lihat di belakang sana ada dari Mas Tano. Kalau statistik bilang memang kan ini kan indeksnya komposit, jadi naiknya pasti lambat. Benar juga. Tapi kita ingin flat dan kita harapkan juga flat. Tapi flatnya tidak di bawah sana, tidak di 6, tapi mudah-mudahan di atas sama Malaysia lah gitu. Syukur-syukur mendekati Norwegia sana. Itu mau kita, ya. Mau kita seperti itu, tapi kita masih di angka 6. Pertanyaannya lagi, mungkin tidak sih sebetulnya suatu bangsa itu naik cepat seperti itu? Ada yang bilang sulit itu karena tadi itu indeksnya komposit, faktornya banyak dan seterusnya, karena kita bicara mengenai kualitas manusia. Terus Pak, ternyata sebetulnya ada presedensnya paling tidak. Ini gambarnya Korea tahun 90 sampai 2014. Tahun 90 Korea itu jauh di bawah Jepang, ya. Tapi karena niat luar biasa dari orang Korea untuk barangkali for whatever reasons ya, tapi yang pasti satu reason untuk mengalahkan Jepang kali ya. Itu karena dua itu begitu luar biasa kompetisinya. Hari ini Korea itu lebih tinggi dari Jepang IPM-nya. Oke, terus saya tidak tahu ini angka seperti tadi tak bisa tidak terkait juga dengan kesiapan pelayanan pendidikan Indonesia. Kalau ibu bapak sekalian perhatikan, itu yang hijau itu yang oke, ya, semakin merah semakin problematik. Lihat, perhatikan yang hijau di mana, ya, yang hijau di mana dan yang merah masih banyak sekali. Kira-kira seperti itu, ya. Yang merah masih banyak sekali. Nah, terus saja. Yang menarik dari IPM kita, satu lagi yang sangat-sangat menarik dan ini sangat-sangat penting, sekali lagi nanti psikologi juga bisa punya peran. Ada disparitas yang luar biasa antar daerah. Ini coba kita bandingkan DKI Jakarta dengan Banten, bedanya seperti itu. Ya. DKI itu 78,39, Banten provinsi sebelahnya itu 69,89. 10 poin itu bedanya. Terus, tapi kalau kita masuk Banten, Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Lebak, maka gambarnya seperti itu. Bedanya bukan cuma 10, 17 poin. Jadi ada disparitas yang luar biasa besar antar daerah di negeri ini. Barangkali saya yakin juga antar kecamatan pun, ya, antar kecamatan pun mungkin beda-beda. Saya khawatir kita menyalahi undang-undang nih sudah, karena undang-undang ini IPM. Nah, kalau kita bicara IPM, ini pendidikan kesehatan ya. Kalau amanat undang-undangnya itu kan sama untuk setiap warga negara. Paling tidak kurang lebih sama lah, identik barangkali tidak bisa, tapi kurang lebih sama lah. Ya. Jadi anak Indonesia ini masih sangat tergantung di mana dia berada, ya. Nasib dan perjalanan pendidikannya. Terus untuk membuktikan itu saya tunjukkan sedikit. Terus Mbak, satu aja. Nah ini yang ironis juga ya. Kalau kita coba plot gitu, kita bandingkan, anak Tangerang Selatan itu lebih mirip sama anak Jepang daripada anak saudara-saudaranya sebelah sana, Lebak sana. Main-main sekalian ya. Kan katanya saudara-saudara sebangsa setanah air. Imajinasi. Imagine community itu menuntut kita untuk bisa membayangkan bahwa kita yang barangkali orang Jawa itu saudara dan saudara dengan orang-orang yang ada di misalnya di Sumatera sana. Kalau kita tidak bisa membayangkan sebagai sama dengan saudara yang ada di Lebak atau di ya, saya kira kita punya masalah yang serius.
Dan kalau kita lihat hasil IPM dari kabupaten per kabupaten, kita akan punya gambaran yang seperti ini terus. Saya mau random saja sedikit. Terus Mbak, Aceh misalnya, kita masuk ke Aceh, kita bandingkan Aceh, Banda Aceh dengan kota Sumber Salam, maka bedanya 9 poin. Beda 9 poin untuk IPM itu beda kualitas hidup. Beda kualitas hidup. Kesempatan sekolahnya beda, ya, kesehatannya beda, dan seterusnya dan seterusnya. Terus misalnya, nah ini Jawa Tengah misalnya, Semarang hampir 80, nggak jauh jaraknya, Pemalang 62,35. Terus Jawa Timur, ini saya dari barat ke timur sedikit, tapi nggak semua. Jawa Timur dari Malang ke Kabupaten Sampang, entah itu bedanya berapa itu, ya. Walaupun ada yang bercanda, loh Sampang kan Republik Madura gitu. Terus Mataram dengan Kabupaten Bima bedanya segitu, ya. Terus lagi Sulawesi Utara, Manado dengan Kabupaten Bolmong Timur bedanya segitu, 7763. Terus Papua Barat satu lagi, ini saya baru tadi disebut Butia, saya baru kembali dari oh itu bukan 4, maaf, salah itu 40 sekian. Ada yang hilang 40 sekian, mohon maaf, koreksi Pak, 40 berapa gitu ya, kurang lebih, kasih dulu 0 dulu, 40,94 atau berapa. Tapi lumayan tinggi juga kan, 25 poin ya. Antara kota Sorong dengan Kabupaten Tambro bedanya seperti itu. Mungkinkah anak-anak Tambro itu, mungkinkah saudara-saudara kita yang mengaku saudara, mungkinkah orang-orang Tambro itu, maukah orang-orang Tambro itu kemudian membayangkan bahwa mereka saudara, sebangsa dan setanah air dengan orang dari Sorong, apalagi dengan Jakarta dan seterusnya. Simbol negara kita, simbol persatuan kita itu sangat metafornya sangat menarik sebetulnya. Rantai, ya, persatuan Indonesia itu disimbolkan oleh rantai. Mungkin kita perlu tahu persis bahwa kekuatan suatu rantai itu terletak di the weakest link, ya kan? The strength of a chain, ya, is in the weakest link, bukan di mata rantai yang paling kuat, bukan di Jakarta, bukan di Tangerang Selatan, tapi di Tambro. That's the strength, letaknya di situ. The weakest link adanya di situ. Terus Mbak, sedikit saja. Ini karir pendidikan anak Indonesia. Ya. Karir pendidikan anak Indonesia, ambil saja angkatan tahun 2000, masuk SD tahun 2000 itu 92%, yang masih sekolah pada tahun 2010 55%, yang masih sekolah lagi pada tahun 2013 13%. Jadi kita ini, atau talenta kita ini rontok di tingkat SMP sebetulnya. Itu jadi anak Indonesia yang kuliah di perguruan tinggi hari ini itu hanya sekitar 13%-an lah dari total yang mestinya mungkin kuliah. Sebesar itu atau sekecil itu terserah. Yang lebih ironis lagi, dari total population of students di Indonesia yang datang dari keluarga miskin, just 2%, sekitar 2%. Jadi teman saya yang mengurusi beasiswa ya, yang mengurusi beasiswa untuk anak-anak miskin di Dignas itu pernah menyampaikan kepada saya ini punya uang banyak untuk mahasiswa miskin, tapi saya nggak punya mahasiswa miskin. Secara statistik di Indonesia ini tidak ada mahasiswa miskin, kecil sekali. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia sudah gugur di SMP. Kalau nggak lulus SMP ya nggak kuliah, nggak lulus SMA ya nggak kuliah. Anak-anak miskin yang lulus SMA itu kalau berkompetisi dengan anak-anak kita pasti kalah. Anak kita bimbelnya 6 tahun. Jadi problemnya luar biasa. Terus itulah sebabnya kalau anak-anak Indonesia itu dites, ya rata-rata anak Indonesia itu dites dengan yang namanya ini misalnya Program for International Student Assessment. Jadi ada program ini, Program for International Student Assessment, yang
Yang dites itu matematika, sains, dan membaca. Anak Indonesia itu peringkat 64, 64, 60. Untuk matematika 64, sains 64, membaca 60. Dari berapa? 65. Barangkali Ibu Bapak sekalian akan mengatakan, loh, kan banyak tuh anak-anak Indonesia yang menang Olimpiade Fisika, Matematika, dan Sains itu. Betul, tapi itu bukan anak-anak Indonesia pada umumnya. Ini anak-anak Indonesia pada umumnya. Yang menang Olimpiade itu anak Indonesia yang kebetulan ketemu Pak Yohanes Surya, misalnya. Kebetulan ketemu teman dari psikologi, ya, yang merawat dan seterusnya. Kebetulan. Tapi sayang, kebetulan ini kan nggak banyak. Namanya kebetulan pasti nggak banyak. Jadi secara umum anak Indonesia adalah ini yang menang Olimpiade dan sebagainya itu bukan anak Indonesia pada umumnya. Ini gambar manusia anak Indonesia pada umumnya. Terus saya pakai ini aja supaya karena saya yakin semua tahu, ya kan? Semua tahu, semua barangkali nonton atau baca bukunya. Ini saya selalu mengingatkan saya pada cerita Indonesia sebetulnya. Di cerita Laskar Pelangi ini ada satu anak, kalau nggak salah yang pakai baju biru itu, karakter baju biru itu namanya Lintang. Lintang dalam bahasa Jawa artinya bintang. Ya. Lintang ini adalah anak yang pandai dalam cerita itu, dalam buku itu, pandai sekali. Jadi bayangan saya kalau Lintang ini mau jadi ahli fisika nuklir bisa, mau jadi psikolog bisa, mau jadi ekonom bisa, dan seterusnya. Tapi Lintang berhenti menjadi pengemudi truk dengan segala hormat terhadap karir sebagai pengemudi, ya, karena itu pekerjaan mulia juga. Tapi Lintang potensinya bukan sekedar pengemudi truk. Dan Lintang di Indonesia bukan isolated incident. Lintang di Indonesia bukan pencilan bahasa statistiknya, bukan outliers. Yang outliers itu yang menang Olimpiade itu. Saya khawatir Lintang ini mainstream, mudah-mudahan enggak juga ya, tapi banyak. Jadi gambarnya seperti itu. Terus Mbak, cepat. Kita punya persoalan besar kalau kita mau bicara mengenai SDM, bicara mengenai berkompetisi dengan ASEAN di masyarakat ekonomi ASEAN dan sebagainya. Ada persoalan besar di negeri ini yang harus kita rawat, yang harus kita perhatikan, yang harus kita upayakan. Ya. Kalau by the way semua persoalan tadi itu adalah persoalan sangat serius, ya, terutama terkait dengan pendidikan yang tidak bisa diselesaikan dengan jargon. Ya. Unfortunately, seringkali kita mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan jargon. We have to work very hard untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, dalam hal ini diperlukan menurut saya, ya, diperlukan suatu strategi kebangsaan dan kewarganegaraan yang pas. Ya. Suatu strategi kebangsaan dan kewarganegaraan yang pas. Agar yang namanya kebangsaan di Indonesia itu bisa hidup dengan kuat, dengan identitas kedaerahan, ya, dan sekaligus juga, dan ini sangat penting, komponen sangat penting, ya, sekaligus juga mensejahterakan manusia Indonesia. Ada beberapa pemikiran awal, ya, yang ingin saya lontarkan. Silakan Mbak. Terus saja Mbak. Yang pertama adalah kita harus memahami, saya kira, bahwa Indonesia adalah civic nation. Indonesia adalah civic nation. Dulu kita sering betul mendengar bahwa Indonesia ini nation state. Tapi kalau kita bicara mengenai Indonesia sebagai nation state, maka state-nya ini identik dengan nation-nya. Indonesia punya banyak sekali nation, atau dalam bahasa kita sering kita pakai suku-suku bangsa, ya.
maka sebaiknya kita melihat diri kita atau bangsa kita atau kebangsaan kita sebagai civic nations. Indonesia pertama-tama adalah suatu civic nations, bukan ethnic nations atau nation state. Di dalam ethnic nations atau nation state, identitas nasional dibangun di atas dasar persamaan etnik atau latar belakang budaya lainnya, agama, bahasa, dan sebagainya. Dalam civic nation, yang menjadi perekat identitas nasional pertama-tama dan yang terutama adalah civic identity, yaitu identitas sebagai warga negara yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri dan meraih kesejahteraan. Jadi hak-haknya sebagai warga negara, civic state-nya, civic rights-nya itu menjadi sangat-sangat penting. Terus berikutnya, lontaran pikiran berikutnya adalah hubungan antara identitas nasional dan identitas lokal bukanlah hubungan yang zero sum. Kita harus mampu membayangkan bahwa hubungan antara identitas nasional dan identitas lokal itu bukan zero sum. Dia tidak terletak di dalam satu kontinum. Bahkan barangkali dia letaknya perpendicular, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Jadi kita bisa membayangkan identitas nasional yang kuat, tapi sekaligus juga membayangkan identitas lokal yang kuat juga. Kenapa tidak bisa menjadi orang Jawa yang sangat totok gitu? Bisa nggak sih orang Jawa totok? Jawa banget deh, ya. Orang Jawa banget gitu, tapi sekaligus juga Indonesia banget gitu. Why not? Cina yang totok sekaligus juga bahasa Indonesia yang sangat kuat identitas nasionalnya. Kenapa nggak bisa? Itu adalah yang harus dibayangkan, saya kira. Strategi kebudayaannya harus mampu membayangkan itu. Terus, identitas nasional Indonesia yang kuat hanya akan terbangun melalui praktek kewarganegaraan yang penuh. Praktek kewarganegaraan yang penuh merujuk pada konsep dan praktek kewarganegaraan yang tidak terbatas pada status legal saja, tapi juga menjamin kebebasan, keamanan, kesejahteraan, dan seterusnya. Ya, kewarganegaraan yang demikian tidak saja menjadi sumber dari hak warga negara, tapi juga sumber harga diri. Hal ini penting sekali, dan saya kadang-kadang, saya share ini saja, joke barangkali ini Pak Tamsil barangkali sering juga mendengar. Kalau di daerah perbatasan, misalnya Indonesia dengan Malaysia, joke-nya kadang-kadang begini, itu yang merubah tubuh perbatasan bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Geser sedikit kepengen jadi masuk Malaysia. Kenapa? Karena puskesmasnya lebih baik di situ. Layanan ini lebih baik sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di dalam, kalau kita mau lihat Indonesia dari Jakarta nggak terlalu kelihatan. Kalau kita masuk mendekati daerah perbatasan sebagainya baru kelihatan. Karena di situ, the internal boundary of being Indonesians itu berhadapan-hadapan dengan the external boundary, ya, pada hal yang sama, pada saat yang sama, berdihadapkan dengan realitas eksternal yang namanya negara lain tadi itu, yang barangkali lebih sejahtera dan seterusnya. We have to compete on that. Dalam konteks itu maka Indonesia atau kebangsaan kita dihadapkan pada bahasanya Ernest Renan, ahli mengenai nasionalisme, dihadapkan pada plebiscit setiap hari, referendum setiap hari, karena selalu dihadapkan pada perbedaan-perbedaan ini. Terus Pak, politik dan praktek kewarganegaraan yang penuh harus menjawab problema kesenjangan ekonomi dan marginalisasi kultural. Kalau kita belum bisa menyejahterakan anak-anak Tambro yang IPM-nya hanya 0,40 sekian tadi itu, we have problem. Mungkinkah kita meminta mereka saudara sebagai membayangkan bahwa mereka saudara tanah air? Saya kadang-kadang, jadi Indonesia ini luar biasa. Kalau Presiden Amerika itu tidak pernah menyapa warganya sebagai saudara sebangsa dan tanah air. My fellow citizens, fellow, just fellow. Tapi Presiden Indonesia menyapanya saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Itu imajinasi yang mau dibangunkan adalah imajinasi sebagai saudara. Tapi anak Tamro, saya kok yakin, ya, agak yakin akan sulit membayangkan dirinya sebagai saudara dengan anak Sorong. Apalagi kalau kebetulan anak Sorong ini semakin nggak hitam. Ya kan, kalau kita pergi ke Sorong, yang hitam banyak, malah lebih sedikit dibanding yang Jawa, Sulawesi dan seterusnya.
Jadi persoalan serius. Terus Pak, konsep kewarganegaraan yang penuh juga menyarankan warga negara yang tahu dan memiliki adab bernegara. Ini penting dan ini psikologi jelas punya peran besar, ya, yang namanya civic education sini. Dulu ini sebenarnya belum terlalu lama, ya. Demokrasi liberal itu percaya bahwa demokrasi, if you have the system dan sistemnya berjalan dengan baik, demokrasi is good even for the rest of the devils. Ya. Demokrasi is good even for the rest of the devils. Jadi setan-setan itu di dalam satu demokrasi akan check and balances, karena setan yang satu pinter kan setan ya, ketemu setan yang lain yang juga pinter juga, nggak mungkin bisa ngadalin. Oleh karena itu di dalam sistem demokrasi yang berjalan baik akan ketemu equilibriumnya. Tapi that's not the case. Ternyata that's not the case. Habermas, salah satu pemikir dalam tradisi liberal demokrasi ini, akhirnya ketika melihat, terutama bukan di Indonesia, tapi melihat tren di Eropa Timur khususnya, mengatakan bahwa ternyata demokrasi need, ya, citizen yang tahu adab bernegara. Tidak bisa tidak. Karena ternyata demokrasi kalau diserahkan ke setan, demokrasi ini jadi setan. Demokrasi ini jadi kesetanan. I think we see that, right? Di Indonesia hari ini, ya. To some degree paling tidak. Jadi adab bernegara menjadi sangat-sangat penting dalam satu demokrasi. And I believe adab bernegara ini diajarkannya di mana sih? Adab bernegara itu diajarkannya bukan ketika prajabatan saja. Adab bernegara diajarkan sejak PAUD. Saya Mbak Bu Reni yang berusaha keras untuk itu beberapa waktu yang lalu. Ya. Sejak PAUD, sejak usia dini, katanya Robert Fulghum, I learn everything in life, everything I need to know in life I learn in kindergarten. Cukup sebetulnya kalau kindergartennya bagus, udahlah lepasin aja, bisa hidup hari ini. Nggak perlu Mbak Menas repot-repot mikir panjang. Terus Mbak, nah, reproduksi identitas nasional terjadi melalui hal-hal yang rutin dan banal, ya. Jadi seremoni 17 Agustusan itu penting, bendera itu atau paskibraka itu penting, itu simbol-simbol kenegaraan penting. Tapi reproduksi identitas nasional itu terjadi setiap hari ketika rakyat atau warga negara itu mendapatkan layanan medis, mendapatkan layanan sekolah, mendapatkan dan seterusnya. Disitulah kebangsaan, keindonesiaan, national identities, nasionalisme itu direproduksi. Jadi national identities, nasionalisme direproduksi setiap hari dalam pengalaman kecil, warga negara, bukan di dalam seremoni besar kenegaraan. Itu penting juga, simbolik mengingatkan, tapi yang paling penting adalah pengalaman sehari-hari. Terus Mbak, saya sudah diingatkan, ini yang terakhir, tantangan dalam mengurus partikularisme lokal adalah menciptakan ruang-ruang identitas bersama. Ini kadang-kadang, nah kalau ini saya spesifikly perlu ngomong ke Pak Warigi yang merencanakan pembangunan nasional. Kadang-kadang kita ini gatal betul Pak Warigi, negara ini gatal betul untuk mencoba menciptakan identitasnya, bukan menjaga ruang-ruang identitasnya, tapi menciptakan identitasnya. Sehingga kalau kita menciptakan identitasnya, memilih misalnya ritual agama mana yang sah, yang valid, yang harus didukung, maka problemnya kita akan berhadapan dengan orang lain atau warga negara lain yang nggak percaya sama itu. Jadi yang perlu kita jaga, yang perlu dilakukan oleh negara adalah menciptakan ruang-ruang identitas bersama itu, menjaganya supaya ruang itu aman, menjaganya supaya semua bisa mengekspresikan diri, dan seterusnya, tapi tidak mencoba mendiktekan identitas tersebut. Terus Pak, adakah ruang bagi peran psikologi? Jawab saya banyak, besar, ya. Saya ingin menunjukkan satu saja. Terus Pak, nih
approach-nya World Bank hari ini, bukan cuma World Bank, tapi salah satu yang mengadopsi approach ini adalah World Bank, adalah seperti ini. Kalau mau merencanakan macam-macam mengenai sosial dan sebagainya, kesejahteraan sosial, approach-nya seperti ini. Early year school, preparing for work, old age, semua punya kebutuhan-kebutuhan khusus dan policy seharusnya gear toward those. Siapa yang lebih pandai ngomong soal ini, ya? Selain psikologi. Policy yang dibangun untuk menjawab persoalan-persoalan ini masih sangat minim inside psikologi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terus saja Pak, langsung di slide paling akhir, karena itu diskusinya next time maksud saya. Contohnya banyak. Terus saya ingin mengatakan ini saja. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Indonesia is a psychological project, and certainly psychology has a lot of things to offer. Ya, Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu Fakultas Psikologi. Terima kasih.